Shalom, selamat pagi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi pada saat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, lalu diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin untuk firman Tuhan. Saudara sekalian, tema renungan pada pagi ini yaitu Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Terambil dari ayat 15 yang kita baca bersama-sama tadi. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Musa membuat mezbah sebagai peringatan kemenangan turun-temurun atas musuh. Mezbah itu dinamai Jehovah Nisi, artinya Tuhanlah panji-panjiku, Tuhanlah panji keselamatanku, Tuhanlah panji pertolonganku. Dan secara khusus bagi bangsa itu yang dipimpin oleh Musa, ketika menyatakan Jehovah Nisi, berarti mereka mengakui Tuhanlah panji keselamatan yang sudah memberi kemenangan, yang sudah menyelamatkan mereka dari para musuh-musuhnya. Tugu peringatan kemenangan yang sudah, sedang, dan terus akan dicapai oleh umat Tuhan. Jadi tugu atau mezbah yang dibangun oleh Musa, yang diberi nama Jehovah Nisi, panji-panjiku, Tuhanlah panji-panjiku, sebagai peringatan kemenangan yang sudah diberikan Tuhan, kemenangan yang terus-menerus akan diberikan Tuhan, turun-temurun kepada umat Israel dan kepada siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peperangan yang kita hadapi saat ini bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Musuh kita hari ini bukanlah tetangga kita. Musuh kita hari ini bukanlah orang yang berbeda bahasa. Musuh kita bukan orang yang berbeda bangsa. Musuh kita bukan orang yang berbeda agama, kepercayaan. Musuh kita adalah setan dengan segala taktik dan tipu dayanya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12, kitab Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi jelas, musuh kita bukan sesama manusia,
Sesama manusia harus saling mengasihi. Musuh kita, firman Tuhan katakan, bukan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Kata pemerintah, penguasa di sini juga bukan dalam pengertian pemerintah, penguasa di dalam satu negara di dunia ini, bukan. Tapi yang dimaksud dengan musuh kita adalah pemerintah, penguasa ini adalah pemerintahan setan, pemerintahan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi musuh kita bukanlah berasal dari bangsa negara yang ada di dunia ini, bukan. Lalu firman Tuhan menyatakan, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas dalam surat Efesus, dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12 ini menyatakan, perjuangan kita, perlawanan kita, musuh kita bukan darah dan daging, bukan sesama manusia, tetapi penghulu-penghulu di udara, kuasa setan, dengan segala taktiknya, dengan segala sistemnya, dengan segala tipuan-tipuannya. Itu yang harus kita lawan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini apa yang bapak-bapak, ibu-ibu alami dan rasakan? Apakah saudara sekalian ada yang mengalami situasi sulit? Apakah ada yang mengalami persoalan datang silih berganti? Apakah di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian ada yang mengalami situasi yang begitu gelap dalam hidup, sehingga seakan tidak bisa melihat pengharapan, sinar masa yang akan datang? Jika demikian, mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Saudara, supaya kita yang saat ini mendengarkan sabda Tuhan dan saat ini menghadapi masa-masa sulit, yang saat ini menghadapi situasi gelap dalam hidup, kita akan mendapatkan jalan keluar, jawaban, bahkan kemenangan dari semua yang harus kita hadapi saat-saat ini. Kunci kemenangan dari Musa dan seluruh umat Israel menghadapi orang Amalek, ada dua yang bisa kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, mereka bersatu dalam persekutuan yang kuat. Bersatu dalam persekutuan yang kuat. Persekutuan di antara umat Israel. Musa sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir sampai di daerah Rafidim. Setelah minggu lalu kita belajar, mereka menghadapi krisis air karena disabotase oleh orang Amalek. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka dipuaskan oleh air yang mengalir, yang memancar dari gunung batu. Tetapi setelah masalah itu selesai, krisis itu terjawab, diselesaikan oleh Tuhan, datang masalah baru. Orang Amalek menyerbu. Bagi bangsa Israel yang selama sekian ratus tahun hidup dalam perbudakan di Mesir, tidak pernah latihan perang, tentu ini adalah masalah yang sulit. Menghadapi orang Amalek yang sudah terlatih dalam peperangan, sementara orang Israel seumur-umur hanya sebagai budak di tanah Mesir. Tetapi situasi yang sulit ini bisa diatasi dengan cara bagaimana?
Mereka bersatu dalam persekutuan yang kokoh. Mereka menghormati pemimpinnya Musa, yang dibantu Harun, dibantu Hur, dibantu Yosua, dan para pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka menghormati para pemimpin mereka. Dan satu dengan yang lain, mereka kompak bersama-sama, bersatu, bersekutu dalam persekutuan yang kuat sebagai satu bangsa. Dalam pembacaan kita tadi jelas ada pembagian tugas. Musa memerintahkan kepada Yosua, "Hai Yosua, pilihlah beberapa orang untuk menghadapi orang-orang Amalek. Sementara aku, Harun, dan Hur akan naik ke puncak bukit menghadap Tuhan." Begitu mendengar perintah itu, Yosua begitu taat kepada Musa sebagai pemimpin, mengakui otoritasnya dan mentaati otoritasnya. Yosua langsung mengumpulkan orang-orang yang punya keberanian, yang punya kompetensi untuk berperang. Tentu tidak banyak jumlahnya. Dan mereka semua dipilih dan taat kepada otoritas Yosua yang sudah diberi tugas oleh Musa. Sementara Yosua menghadapi orang Amalek dalam peperangan secara fisik, Musa naik ke bukit bersama Harun dan Hur. Dan tiga orang ini pun terjadi kerjasama yang luar biasa. Ketika Musa sampai di atas bukit mengacungkan, mengangkat tinggi-tinggi tongkat Tuhan, tongkat yang dari Tuhan, rupanya Musa kelelahan, penat, ngangkat tongkat sekian lama. Maka Harun menopang dari satu sisi, Hur menopang dari satu sisi yang lain. Sementara Musa dicarikan batu untuk supaya bisa duduk. Loh, kenapa Musa harus mengangkat tongkat yang dari Tuhan? Karena disinilah kunci kemenangan umat Israel. Ketika tongkat Tuhan itu diangkat tinggi-tinggi, maka Yosua bisa mendesak lawannya. Tetapi ketika tongkat itu turun karena Musa capek, maka bangsa Israel menjadi terdesak. Demikianlah maka Musa ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga sepanjang hari itu tongkat tidak pernah turun dari tangan Musa. Tongkat masih di tangan Musa, sementara tangan kiri dan kanan Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Satu kerjasama yang luar biasa, satu kekompakan yang luar biasa, persatuan yang luar biasa. Bersatu bersama-sama menghadapi musuh, baik secara rohani yang ditunjukkan oleh Musa, Harun, dan Hur, baik secara fisik yang dia alami oleh Yosua dengan tentaranya dalam menghadapi bangsa Amalek. Disinilah pentingnya persatuan dalam persekutuan umat Tuhan. Hari ini kita membutuhkan persatuan dalam persekutuan sesama orang percaya. Sejarah gereja membuktikan, di saat Tuhan Yesus naik ke surga, para murid menghadapi masa-masa sulit saat itu. Dicari, dikejar, mau dibunuh, mau dipenjara, mau disiksa. Mereka bisa eksis, mereka bisa bertahan, bahkan mengalami pertumbuhan rohani yang semakin pesat meningkat. Bukan hanya pertumbuhan rohani yang pesat meningkat, tapi pertambahan jumlah orang percaya bertambah pesat. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah mereka bertekun dalam persekutuan orang percaya. Mereka bersatu, bergandeng tangan, saling menyokong, saling menolong satu dengan yang lain, saling menyupport satu dengan yang lain.
Hari-hari ini kita membutuhkan persatuan yang sedemikian itu. Supaya apa? Masa-masa sulit hari-hari ini tidak akan merontokkan iman kita karena kita menghadapi semuanya itu sendiri. Tapi masa-masa sulit ini membuat kita semakin mengalami kemenangan karena kita bisa bersatu menghadapi masalah hidup ini secara bersama-sama sebagai satu anggota tubuh Kristus. Saudara, situasi sulit saat ini, ada banyak orang Kristen yang hidup sendiri, tidak mau bersekutu. Sesungguhnya ini adalah kerugian besar dan kesalahan fatal. Kita dipanggil untuk diselamatkan melalui percaya kepada Yesus. Tetapi ketika kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan, bukan dimaksudkan kita hidup menyendiri, tanpa persekutuan, tanpa mau bergereja. Tuhan mau setelah kita dipanggil, diselamatkan melalui iman, Tuhan mau mengumpulkan kita dalam persekutuan tubuh Kristus. Itulah yang disebut sebagai gereja lokal. Disitulah kita bersekutu, berfellowship, saling membantu, saling menyokong, saling menyopang, satu dengan yang lain supaya saling menguatkan. Untuk apa? Untuk menghadapi apapun tantangan yang harus dihadapi oleh orang percaya, oleh umat Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan menyendiri, jangan jauhi persekutuan orang kudus, tetapi bersekutulah di dalam gereja lokal masing-masing di mana Tuhan tempatkan saudara. Rajin dan setialah di situ, bersekutu bersama-sama dalam satu tubuh Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kunci kemenangan kita. Yang pertama tadi, bersatu dalam persekutuan umat Tuhan. Yang kedua, meninggikan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Saat Musa mengangkat tinggi tongkat Tuhan, yang terjadi apa saudara? Yosua mampu mendesak lawannya, orang Amalek. Tetapi ketika Musa capek lalu menurunkan tangannya, di mana di tangannya ada tongkat Tuhan, maka berbalik, Yosua kembali terdesak dengan pasukannya. Artinya apa di sini saudara? Artinya nama Tuhan atau tongkat Tuhan yang di tangan Musa itu harus terus ditinggikan. Ketika tongkat Tuhan itu ditinggikan, yang terjadi, lawan-lawan Yosua, lawan-lawan orang Israel terdesak mundur. Demikian sepanjang hari, akhirnya tangan Musa dikuatkan, ditopang oleh Harun dan Hur, dan Musa tidak sambil berdiri tapi sambil duduk. Maka sepanjang hari itu, tongkat Tuhan yang penuh keajaiban itu terus terangkat tinggi. Dan yang terjadi adalah bangsa Amalek dikalahkan saat itu. Itulah sebabnya sesudah bangsa Amalek dikalahkan, Musa membuat mezbah peringatan yang dinamakan Tuhanlah panji-panjiku atau Yehova Nisi. Tuhanlah panji keselamatanku, Tuhanlah panji kemenanganku, Tuhanlah panji pertolonganku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tongkat Tuhan yang ada di tangan Musa adalah simbol. Simbol apa saudara? Simbol kehadiran Tuhan, simbol pemeliharaan Tuhan, simbol perlindungan Tuhan. Jadi tongkat yang di tangan Musa, kenapa harus ditinggikan?
itu merupakan wujud atau simbol pemeliharaan, kehadiran, dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Jadi, kenapa Musa meninggikan tongkat itu? Karena di tongkat itulah, melalui tongkat itulah, Tuhan mau menyatakan kehadirannya, pemeliharaannya, dan perlindungannya. Sehingga terjadi kemenangan bagi umat Tuhan pada saat itu melawan orang Amalek. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib Yesus itu adalah kehadiran Tuhan. Salib Yesus adalah pemeliharaan Tuhan. Salib Yesus adalah perlindungan Tuhan. Salib Yesus adalah keselamatan bagi kita semua yang percaya. Tuhan bersabda di dalam Injil Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kalau aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini sabda Yesus secara pribadi, secara langsung. Ada lagunya, saudara. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau Yesus ditinggikan dalam hidup kita, Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya saat ini juga. Kalau salib Yesus ditegakkan, kalau nama Yesus ditinggikan, yang terjadi apa, saudara? Ada keselamatan dari Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggikanlah Tuhan di dalam hidupmu. Muliakan Tuhanlah dalam hidupmu. Karena Yesuslah panji-panji keselamatan kita. Yesuslah panji-panji kita. Tinggikanlah nama Tuhan Yesus. Dan lihatlah, hidupmu akan mengalami keselamatan, pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Tinggikanlah nama Yesus, maka engkau akan mengalami keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Penting bagi kita meninggikan panji-panji Tuhan. Nama Tuhan harus ditinggikan dalam hidup kita. Nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu alasannya kita meninggikan Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang harus kita sembah. Maka Dia layak ditinggikan dalam hidup kita. Dan ketika Yesus ditinggikan, yang terjadi adalah ada keselamatan, ada pertolongan, ada pemeliharaan, dan ada perlindungan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kemenangan melalui Yesus Kristus. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi melalui Yesus Kristus kita diberikan kemenangan. Ingat, melalui Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, kita semua yang percaya, dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan, dan kita diselamatkan.
Kita tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri. Kita tidak bisa melawan kuasa dosa yang mengikat kita, karena firman Tuhan jelas katakan, upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Allah. Allah sudah memberikan kemenangan, kebebasan, pengampunan dosa, keselamatan melalui Yesus yang sudah disalib, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Yesus sudah mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan setan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 10 menyatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Angkat tangan. Siapa orang yang mendengarkan suara hamba-Nya, hamba-hamba Tuhan? Angkat tangan. Apakah saudara termasuk orang yang takut akan Tuhan? Apakah saudara sekalian termasuk orang yang mendengarkan suara hamba-hamba Tuhan? Jika saudara termasuk orang yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba Tuhan, jika hidupmu dalam kegelapan saat ini, jika tidak ada cahaya yang bersinar bagimu saat ini, firman Tuhan katakan di kalimat terakhir, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Dalam situasi gelap, dalam situasi tidak ada sinar, dalam situasi penuh persoalan, dalam kesulitan yang kompleks saat ini, kok disuruh percaya, bersandar kepada Tuhan Allah. Yesaya 50 ayat 10. Apa maksud Tuhan dari firman Tuhan ini? Saudara, mari kita kembali melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Ingat, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 2 menyatakan, ketika langit dan bumi dibentuk oleh Tuhan, ayat 2 menyatakan, bumi belum berbentuk. 1. Keadaannya gelap gulita. 2. Yang ketika kosong, belum berbentuk, itu menunjukkan bumi ini masih labil. Masih labil, belum stabil. Lalu dikatakan bumi ini dalam keadaan gelap gulita. Kalau gelap gulita, tidak sekedar gelap. Gelap gulita itu menunjukkan gelapnya Raja gelap. Sangat gelap. Gelap gulita, benar-benar tidak ada cahaya. Lalu yang ketiga, keadaan bumi kosong. Jadi ketika bumi ini di awal penciptaan itu tidak stabil, belum berbentuk, gelap gulita, kosong. Tetapi ayat 3, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang gelap gulita itu dengan mudah Tuhan katakan, jadilah terang, maka terang jadi. Bumi yang belum berbentuk itu, masih labil, belum stabil itu, dengan mudah pun Tuhan membentuk sedemikian rupa menjadi bumi yang stabil. Dan bumi yang masih kosong, belum ada isinya pun, dengan mudah Tuhan mengisi
bumi yang masih kosong ini dengan melanjutkan, berfirmanlah, 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 berfirmanlah. Tuhan berfirman maka jadi, Tuhan berfirman maka jadi, maka terisilah bumi itu. Begitu mudah. Tuhan mengubah dari yang tidak stabil menjadi stabil, dari yang gelap gulita menjadi terang, dari yang kosong menjadi penuh isi. Bagi Tuhan itu perkara mudah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu mengalami situasi seperti ini? Hari-hari ini tidak stabil? Jangan takut. Tinggikan nama Tuhan. Tuhan mampu menstabilkan apapun dalam hidupmu. Jiwamu bisa stabil, ekonomimu bisa stabil, rumah tanggamu bisa stabil. Karena apa? Tuhan berfirman, jadi maka jadi. Kalau hidupmu saat-saat ini menghadapi gelap gulita, seperti tidak ada cahaya yang bersinar, seperti tidak bisa melihat masa depan cerah, jangan takut. Tinggikan nama Tuhan dalam hidupmu, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Kegelapan itu dalam satu kata aja, jadilah terang. Maka terang itu jadi dalam sekejap. Tuhan bisa. Apakah hidupmu saat ini mengalami kekosongan? Batinmu kosong, pikiranmu kosong, rumahmu kosong, kos-kosanmu kosong, tempat tinggalmu kosong, tidak ada apa-apanya, karena semua saat ini mulai dijual satu persatu. Tinggikanlah Tuhan dalam namamu. Agungkan Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mampu mengisi tempatmu yang kosong, bakulmu yang kosong, tabunganmu yang kosong, rumah tanggamu yang kosong, hidupmu yang kosong, hatimu yang kosong, pikiranmu yang kosong, semua yang kosong bisa diisi dengan firman Tuhan. Maka terisilah, maka jadilah. Kata firman Tuhan, begitu mudah. Saudara yang sudah berumah tangga, sekian tahun lamanya rindu punya anak, tapi tidak muncul-muncul juga. Kandunganmu mungkin kosong. Tuhan dalam sekejap dengan firman-Nya bisa membuat kandungan yang kosong menjadi berisi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah panji-panji Tuhan, karena panji-panji Tuhan itu adalah simbol kehadiran, keselamatan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, kenapa tadi di dalam Yesaya 50 menyatakan, dalam situasi gelap tidak ada cahaya, kita disuruh percaya, disuruh bersandar kepada Tuhan. Itu juga merujuk kepada apa yang dialami bangsa Israel ketika melawan Amalek. Musa naik ke atas bukit bersama Hur dan Harun. Mereka pun naik ke atas bukit untuk menghadap Tuhan, membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, minta anugerah pertolongan dari Tuhan. Itu menunjukkan iman mereka yang begitu kuat bahwa hanya melalui tangan Tuhan sajalah semua musuh, semua hambatan, semua persoalan bisa diatasi. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia ini memang penuh kegelapan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekosongan. Maka hanya melalui iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kita. Itulah kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Apapun situasimu, milikilah iman. Tinggikan nama Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan bisa mengalahkan apapun situasimu. Itu ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, tinggikanlah panji-panji Tuhan. Tinggikanlah
nama Tuhan, seperti halnya Musa meninggikan tongkat Tuhan, panji-panji Tuhan, maka mengalami kemenangan. Hendaknya kita juga mengangkat tinggi tongkat Tuhan, panji-panji Tuhan, yaitu Kristus Yesus dalam hidup kita. Dunia ini dalam berbagai perlombaan yang ada antar dunia, antar negara di dunia ini. Coba perhatikan, setiap kali pemain bulu tangkis kita menang, maka ada upacara menaikkan bendera bahwa Indonesia sebagai pemenang, negara A sebagai juara 2, negara B juara 3. Perlombaan sepak bola, pertandingan sepak bola, negara A, negara B, negara C, yang tengah itu biasanya yang juara 1, pemenang dalam liga itu. Jadi bendera itu dinaikkan ketika utusan olahraga menang dalam pertandingan atau menjuarai dalam suatu liga atau perlombaan. Tetapi saudara, panji-panji Tuhan ini akan menentukan kemenangan kita. Seperti tadi dituliskan dalam firman Tuhan, ketika Musa mengangkat tangan tinggi-tinggi, maka Yosua dengan seluruh pasukannya bisa mengalahkan Amalek. Tetapi ketika Musa penat tangannya, capek, lelah, turunlah tangannya. Yang terjadi apa? Yosua dan tentaranya terdesak oleh Amalek. Ketika meninggikan panji-panji Tuhan, mengalami kemenangan. Kebalik kan ya dengan sistem dunia ini. Kemenangan atletik atau satu tim menentukan naik tidaknya bendera satu negara atau satu tim. Kalau menang, bendera tim akan dinaikkan, bendera satu negara akan dinaikkan. Tapi kalau kalah, tidak akan pernah naik. Sangat bertolak belakang dengan bendera Tuhan atau panji-panji Tuhan. Panji-panji Tuhan ini menentukan kalah menang kita sebagai umat Tuhan. Panji-panji Tuhan menentukan kalah menang kita sebagai umat Tuhan dalam peperangan rohani ini, dalam menghadapi berbagai situasi saat-saat ini. Kalau panji-panji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, maka seperti halnya Yosua mengalami kemenangan. Kalau panji-panji Tuhan ditinggikan, nama Tuhan ditinggikan, maka umat Tuhan akan mengalami kemenangan. Saudara dan saya adalah umat Tuhan, akan mengalami kemenangan ketika saudara dan saya meninggikan panji-panji Tuhan. Berbalik dengan sistem dunia, naik tidaknya bendera atau panji-panji tim kesebelasan atau bendera negara suatu bangsa ditentukan oleh kalah menangnya tim yang diutusnya, duta olahraganya. Tapi saudara sekalian, saudara dan saya adalah umat Tuhan. Kalah menangmu, kalah menangku, kalah menang kita semua ditentukan oleh apakah saudara dan saya mau meninggikan panji-panji Tuhan atau tidak. Apakah saudara dan saya bersedia meninggikan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita atau tidak? Ketika kita mau meninggikan nama Tuhan, sesulit apapun saat ini, segelap apapun saat ini, selabil apapun saat ini, sekosong apapun situasi saat-saat ini, hanya dengan berfirman, jadilah, maka terang itu jadi. Hanya dengan berfirman, terisilah, maka semua terisi. Kandungan terisi, tabungan terisi,
rumah tangga yang mulai terjual diisi kembali. Semua mulai diisi. Hanya dengan Tuhan berfirman. Maka tinggikanlah nama Tuhan dalam hidupmu. Tinggikanlah nama Tuhan dalam hidupmu, dalam penyembahanmu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Muliakan Tuhan melalui sikap hidupmu. Maka kemenangan yang dari Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah cara kita melewati krisis. Inilah cara kita melewati masa-masa sulit. Inilah cara kita menghadapi situasi gelap saat-saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan cara bagaimana? Dua hal. Bersatulah dalam persekutuan orang-orang Tuhan, orang-orang percaya. Yang kedua, tinggikan nama Tuhan, tinggikan panji-panji nama Tuhan. Maka hidupmu akan mengalami kemenangan. Dalam kegelapanmu akan muncul sinar terang dari Tuhan. Dalam kekosongan hidupmu akan diisi oleh Tuhan. Di dalam ketidakstabilan hidupmu, Tuhan akan mampu membuat semuanya stabil. Sehingga hidupmu akan mengalami ketenangan, kedamaian, sukacita di dalam nama Tuhan Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang hari-hari ini mengalami berbagai persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan kejiwaan. Karena menghadapi banyak ketakutan. Menghadapi persoalan-persoalan yang rumit karena pandemi ini. Tapi Tuhan, apapun situasi yang ada saat-saat ini, kami percaya Engkau mampu menolong kami, seperti hanya Engkau mampu menyelamatkan kami dari ketidakberdayaan kami melawan dosa. Engkau sudah mengampuni, bahkan menyelamatkan kami dengan menggantikan hukuman yang seharusnya kami alami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengalahkan maut. Engkau mengalahkan semua upah dosa yang seharusnya kami alami, tapi Engkau sudah menanggungnya. Tuhan Yesus, kami percaya kemenangan-Mu itu sudah Kau berikan bagi kami. Dan saat ini kami terus hidup dalam penuh kemenangan. Tuhan, tolong kami semuanya, supaya apapun situasi yang menimpa kami saat-saat ini, kami bisa melewatinya. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang menang. Karena Tuhan sudah memberikan kami kemenangan. Dan karena kami punya iman dalam nama Yesus. Firman berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kami beriman kepadamu, Tuhan. Ya, iman kami mampu mengalahkan dunia. Iman di dalam nama Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, yang saat ini berkekurangan, Tuhan memberkati. Yang saat ini kehilangan pekerjaan, Tuhan memberkati. Yang saat ini kehilangan tempat usaha, Tuhan memberkati. Yang saat ini itu mereka sedang dalam kebingungan, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Yang saat ini mereka sedang dalam situasi rumah tangga yang kacau karena ekonomi, karena berbagai masalah, Tuhan memberikan ketenangan setiap rumah tangga. Tuhan Yesus, mereka yang merindukan seorang anak dalam rumah tangga, Tuhan suburkan kandungannya, Tuhan suburkan pasangan ini, sehingga pada saatnya mereka akan memiliki seorang anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga saat ini Tuhan, untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh kabinet Indonesia Maju, dengan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya menolong, menghadangkan tangan-Mu memberkati negeri ini, sehingga negeri ini bisa melewati masa-masa sulit pandemi corona ini di dalam anugerah dan berkat pertolongan dalam nama Tuhan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh kehidupanmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa di surga.
Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.